Halo, selamat datang kembali di channel YouTube with Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Di video kali ini, di konten kali ini, saya akan membahas tentang isu yang sedang ramai dibicarakan oleh para pekerja, khususnya oleh para pencari kerja, yaitu tentang batasan usia pelamar kerja. Seperti yang kita ketahui, sangat banyak perusahaan di Indonesia yang menetapkan batas maksimal usia pelamar pekerjaan. Hal itu tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi para calon pelamar yang usianya, meskipun usianya masih dalam kategori produktif, tetapi dirinya tidak bisa mengajukan lamaran ketika ada batasan usia maksimal seperti yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan itu. Hal itu tentu saja cukup berbeda jika dibandingkan dengan kondisi yang ada di negara lain di berbagai dunia. Kita ambil contoh kemarin yang sempat ramai, sempat viral, yaitu Bunda Kurla. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu Bunda Kurla mengakui bahwa dirinya itu masih bekerja di sebuah McDonald yang ada di Jerman. Padahal Bunda Kurla usianya itu sudah menyentuh 50 tahun. Tapi faktanya dirinya masih mendapatkan kesempatan dan masih bisa bekerja di sebuah perusahaan McDonald di Jerman sana. Hal itu tentu sangat berbeda jika dibandingkan di Indonesia. Kita ketahui di Indonesia ketika usia seseorang itu sudah 35 tahun ke atas, tentu akan lebih sulit untuk melamar pekerjaan. Kemudian kalau kita bicara tentang kemarin yang sempat viral di Twitter, juga ada netizen yang mengakui bahwa di negara lain itu calon pelamar itu tidak dibatasi oleh usia untuk melamar pekerjaan yang diinginkan. Nah, kalau kita bicara tentang berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain, tentu saja hal itu memang menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi calon pelamar pekerjaan di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara tentang syarat lain yang diajukan oleh perusahaan yang dimaksud. Kalau kita bicara tentang syarat lain, tentu saja banyak perusahaan yang mewajibkan calon pelamar itu harus berpenampilan menarik. Banyak calon pelamar, banyak calon pekerja yang menganggap penampilan atau syarat penampilan menarik itu tidak relevan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa penampilan itu tidak selalu relevan, tidak selalu relate dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu juga ada syarat lainnya, yaitu calon pelamar itu harus menguasai kemampuan tertentu. Mungkin ini lebih relate karena apa? Hal itu akan berkaitan dengan job desk. Kita ambil contoh kalau perusahaan itu membuka posisi atau membuka lowongan kerja untuk posisi akunting, tentu saja calon pelamar itu harus mempunyai kemampuan di bidang akuntansi. Nah, berbagai syarat berat atau khususnya adalah batasan maksimal usia pekerja, itu tentu saja membuat banyak calon pekerja itu semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal kita ketahui saat ini semakin banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Data BPS per Februari tahun 2024 itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7.195.000 per Februari 2024. Belum lagi kalau kita bicara tentang PHK massal yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kita ketahui ada banyak industri, ada banyak perusahaan yang melakukan PHK massal atau layoff massal kepada karyawannya. Ini juga ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dari Januari sampai Agustus tahun 2024 itu sudah ada 46.240 karyawan yang terkena PHK massal. Syarat batas maksimal usia pelamar itulah yang akhirnya membuat seorang pemuda dari Bekasi, namanya adalah Leonardo Olevich Hamonangan, akhirnya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dirinya menggugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi ternyata usaha yang dilakukan oleh Leonardo itu akhirnya tidak terwujud atau akhirnya batal karena MK ternyata menolak gugatan tersebut. Kalau kita bicara tentang batas usia maksimal calon pelamar pekerjaan, ini juga ada berbagai pandangan menarik, berbagai ulasan yang sangat menarik dari beberapa pakar. Salah satunya adalah pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Tajudin Nur Effendi. Dirinya itu melakukan wawancara dengan Tirto beberapa waktu yang lalu. Menurut Tajudin Nur Effendi, rekrutmen karyawan itu sebenarnya harus sesuai dengan kompetensi. Selain itu, Tajudin Nur Effendi itu juga menganggap bahwa batasan usia itu merupakan sebuah bentuk diskriminatif kepada para calon pelamar pekerjaan. Menurut Tajudin Nur Effendi, bukan umur yang seharusnya dijadikan pertimbangan, tetapi kompetensi calon pelamar itu sendiri. Selain itu, ini juga ada pandangan menarik dari HRD salah satu perusahaan BUMN, yaitu Vina Mulyana.
dirinya itu melakukan wawancara dengan Republika pada tanggal 19 November tahun 2023 lalu. Menurut Vina Mulyana sendiri itu ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan itu akhirnya menerapkan batasan umur untuk calon pelamar kerja. Salah satunya adalah alasannya itu adalah perusahaan itu sedang mencari pegawai level junior. Menurut Vina sendiri batasan usia itu membuat jumlah pelamar itu tidak akan membludak sehingga perusahaan lebih gampang untuk melakukan filtering atau penyaringan. Selain itu, Vina Mulyana itu juga mengakui bahwa jumlah penduduk dan usia produktif yang ada di Indonesia ini sangat besar. Alasan lainnya menurut Vina Mulyana yang membuat perusahaan itu menerapkan batasan usia maksimal bagi calon pelamar pekerjaan itu adalah perusahaan sedang mencari karyawan yang mudah dibentuk. Dirinya beranggapan bahwa pelamar yang usianya masih muda itu lebih mudah dimonitor dan lebih mudah untuk dibentuk oleh manajemen perusahaan itu. Selain dari Vina Mulyana, ini juga ada pandangan yang sangat menarik, ada ulasan yang sangat menarik dari konsultan dan praktisi SDM Ferry Wiryawan Teja ketika dirinya melakukan wawancara dengan Suara Surabaya pada tanggal 15 Maret tahun 2023 lalu. Menurut Ferry Wiryawan sendiri, produktivitas itu tidak dilihat dari hanya semata dari usia saja. Dirinya itu juga berkaca dari yang terjadi di Prancis sejak tahun 2005. Prancis itu sudah menghapus syarat usia bagi calon pelamar pekerjaan. Selain itu, selain dari Prancis juga ada dari Amerika Serikat yang ternyata sudah membebaskan calon pelamar pekerja dari syarat batas maksimal usia. Nah, menurut Ferry sendiri itu pekerja senior itu berbasis pengalaman, sedangkan pekerja muda itu berbasis keenceran, kemampuan menyelesaikan masalah baru. Menurut dirinya itu harus ada wisdom atau kebijaksanaan tersendiri tentang polemik batas usia maksimal calon pelamar di Indonesia. Kalau kita bicara tadi dari Prancis dan juga dari Amerika, ini juga ada dari Australia, jadi artikelnya itu sudah dimuat di suara.com. Menurut Fair Work Australia, di Australia sana itu tidak ada batasan usia untuk para pekerja. Selama masih sanggup bekerja, ya dia pekerja itu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Nah, kita bicara tentang apa respon dari pemerintah Indonesia sendiri tentang batasan usia yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh para pelamar pekerja. Kita ketahui Sekjen Kemenaker yaitu Anwar Sanusi itu melakukan wawancara dengan Kompas.com pada tanggal 9 September tahun 2023 lalu. Menurut Anwar Sanusi, perekrutan karyawan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Tapi dirinya menggarisbawahi bahwa perusahaan itu tidak boleh merekrut karyawan yang usianya masih di bawah umur. Hal itu menurut dirinya itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023. Tapi Anwar Sanusi itu juga menekankan bahwa di dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan itu menerapkan batasan usia maksimal bagi calon karyawan atau calon pelamar pekerjaan. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana tentang syarat batas maksimal usia pelamar? Apakah harus dihapus atau harus tetap dipertahankan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia semakin baik, dan juga kita berdoa agar kita selalu sehat bahagia dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.